Nusantara. Saat ini kita berada di Desa Baron, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Konten kita saat ini adalah sebagai pegiat pariwisata. Kita dari Asmipa, Astana Mitra Pariwisata, yang mana pada hari ini kita berjumpa dengan Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Nurul Yatim. Beliau juga selaku Ketua AKAD di Kabupaten. Pak, ini bisa menjelaskan sedikit tentang kronologi sampai kenapa dibangun wisata yang ada di desa ini, untuk Pak? Awal mula perencanaan kemudian membangun wisata itu ketika desa kami ini yang ada di bantaran Bengawan Solo sudah terlepas dari banjir. Karena Baron ini salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Gresik yang berbatasan dengan Lamongan, kebetulan berada di bantaran Bengawan Solo dan bertahun-tahun biasanya selalu banjir. Desa Baron ini bisa lepas banjir baru di tahun 2016. Karena pada tahun 2015 kita ada pembangunan tanggul bekas Bengawan Solo yang lama itu dibangun, baru kemudian kita terlepas dari banjir. Mulai dari situlah kemudian kami selaku kepala desa membuat inovasi, berpikir untuk membuat inovasi. Apa yang kemudian ketika kita ada di daerah yang terpencil, tapi bisa kemudian mendatangkan masyarakat yang itu sifatnya bisa mendatangkan ekonomi. Nah, ini akhirnya tercetus. Oh, kenapa kita tidak membuat sesuai dengan kebiasaan kita? Biasanya kita banjir, bagaimanakah orang menengok Baron? Dulunya banjir, sekarang tidak. Tapi melihat bisa berenang di Baron, tapi tidak membahayakan, yaitu kita konsep dengan istilah bluron. Bluron itu biasanya satu kata-kata dari mbah-mbah dulu, kalau melarang anak-anak untuk berenang di Bengawan Solo, jangan bluron nak, karena takut, karena tidak ada pembatasannya. Makanya konsep itu kita pakai, bahasa namanya itu adalah bluron Bengawan Solo. Karena ingat orang tua dulu ketika melarang kita untuk bermain air, jangan bluron nak, bluron itu bahasanya jangan kemudian berenang di Bengawan Solo yang tanpa ada batasnya. Nah, ini ketika kita buat kolam renang ini, maka kita namai dengan bahasa bluron, tapi yang sifatnya bisa aman karena keamanannya terjaga, semuanya terjaga. Berarti intinya mengubah sebuah kebiasaan dari bluron yang liar menjadi bluron yang terakomodir. Ya, dan juga sisi ekonomi juga akan bisa mendongkrak ekonomi, Pak, ya? Iya. Kemudian selain wisata ini, Pak, apa yang bisa dinikmati di sekitaran ini? Ya, ini satu yang kemudian menjadi kami perhatikan ada ikonnya ya di bluron dulu. Kemudian kita kembangkan ada juga pasar. Besok-besok lagi kita juga akan ada inovasi baru yang itu sifatnya bagaimana sinergi antara ini wisata bluron, kita ambil wisata lagi, sehingga kita tidak menonton, orang kesini tidak menonton hanya wisata bluron, tapi kita mungkin bisa wisata edukasi, nanti sudah kami merencanakan semuanya itu. Berarti ini sudah lengkap sekali, jadi mengubah kebiasaan masyarakat dari bluron liar menjadi bagaimana ini menjadi income dari desa yang akan menopang roda perekonomian yang ada di desa. Juga pengembangannya ada di sebelah ini, rencana Bapak Kepala Desa juga akan dikembangkan sebagai wisata yang bukan hanya bluron saja. Mungkin ini gambaran awal dan kita jumpa pada saat launching. Di launching besok pada tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember launching yang akan menghadirkan bintang tamu dari ibu kota Jakarta. Jadi mari kita rame-rame datang ke Desa Baron, kita buktikan bahwa Baron yang dulu tempat bluron, saat ini bluronnya lebih edukatif. Saya kira cukup, dan selamat dan sukses buat Bapak Kepala Desa dan juga sukses buat wisata desa Bluron Bengawan Solo. Demikian yang bisa kita sampaikan hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamu negeri kami mengabdi. Jayalah Nusantara. NKRI harga mati. Merdeka.